Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan mempelajari materi baru di semester 2 ini mengenai materi tentang larutan elektrolit dan konsep redox. Cuman di sini Bapak hanya menerangkan di bagian larutan elektrolitnya saja. Oke. Di sini kita tahu di sini contoh dari larutan adalah seperti adanya pemandangan di dalam gambar ini, yaitu di adanya bentuk adalah air laut ya. Yang kita tahu kalau air laut itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita sebagai manusia gitu ya. Nah, di dalam air laut ini terdapat berbagai macam zat yang terdapat di dalamnya. Kalau bahasa awamnya, kadang kalau kita ngerasakan air laut secara langsung pasti rasanya asin gitu ya. Nah, rasa asin itu timbul karena adanya zat yang ada di dalam air tersebut. Seperti itu. Nah, agar lebih paham lagi terkait apa itu larutan, marilah kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita masuk ke materi elektrolit dan non-elektrolit, tentunya kita harus tahu dulu terkait apa yang dimaksud dengan larutan. Ya, di sini larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Pelarut di sini istilah kimianya adalah solvent dan zat terlarut disimbolkan dengan solut. Ya. Artinya gabungan antara si pelarut dan zat terlarut. Nah, di sini komponen yang jumlahnya sedikit ya, atau jumlahnya lebih banyak disebut sebagai pelarut, sedangkan komponen yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut. Ya. Contoh, kalau dalam gambar ini kan selain gambar ini misalnya kita membayangkan larutan itu misalnya air teh misalnya. Setiap pagi kita sebelum berangkat sekolah mungkin ada yang minum teh manis atau minum susu. Itu adalah salah satu beberapa bentuk dari contoh larutan gitu ya. Kalau di air teh berarti kan di situ ada pelarut sama zat pelarutnya ya. Kalau pelarutnya itu pelarutnya itu adalah air, zat terlarutnya adalah ya teh. Kalau ada tehnya manis berarti tambah gula gitu. Contoh kopi misalnya, kopi misalnya. Kalau kopi zat pelarutnya pasti air, zat pelarutnya pasti kopi. Kayak gitu. Ataupun susu, kalau susu pelarutnya pasti air juga ya, dan zat pelarutnya adalah susu. Bisa susu bubuk, bisa bentuknya susu langsung dari sapi langsung gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ada air kelapa, ada emas murni, dan bahkan udara yang kita hidup sehari-hari. Udara itu disebut sebagai larutan. Kenapa larutan? Kenapa Pak? Kok larutan? Kalau larutan kan yang kita tahu kan bentuknya cair Pak, atau bentuknya ada airnya gitu gampangnya kan. Di sini ada bentuk udara ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa udara masuk ke dalam kelompok larutan. Ya, gampangnya adalah zat larut itu adalah partikel-partikel debu mungkin ya yang ada di dalam bumi kita gitu ya. Dan zat pelarutnya adalah lapisan-lapisan yang ada di dalam atmosfer gitu ya. Nanti lebih panjang lagi nanti akan Bapak jelaskan lagi terkait udara gitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian. Tadi kan sudah membicarakan tentang zat larutan gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih itu zat elektrolit dan zat non elektrolit. Oke, di sini dikatakan larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, ya. Dan larutan non elektrolit, ya gampangnya berarti tidak mendapat mengantarkan listrik. Seperti apa? Misalnya di sini kan ada rangkaian nih ya. Ada rangkaian. Kalau dia adanya aliran listrik melalui tanda, artinya gini gampangnya. Kalau ada zat elektrolit berarti dia dapat mengantarkan listrik. Tandanya dari mana Pak? Kalau di sini kan ada rangkaian listrik dengan lampu nih ya, ada baterai, ada lampu, ada zatnya gitu ya.
Nah, nih di sini kalau ada zatnya elektrolit, nih yang B ya, zatnya elektrolit, pasti lampunya ini akan nyala nih, ya, karena dia hantaran arus listriknya sangat baik, sangat bagus. Kalau di SMP dulu belajarnya konduktor ya, konduktor, isolator, atau bahkan di SD belajar tuh ya, zat dapat mengantarkan listrik, zat yang tidak dapat mengantarkan listrik. Di sini kita di jenjang yang lebih lanjut kita akan membicarakan tentang larutannya. Itu. Jadi ada larutan yang dapat mengantarkan listrik atau ada juga larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik, ya. Contohnya lagi di sini kan mungkin ada yang bertanya, kok Pak, kok kenapa sih kalau ada misalnya ada kondisi musibah kayak misalnya banjir, kenapa sih itu harus dimati lampunya listriknya harus padamkan? Emang air bisa membuat mengantarkan listrik Pak gitu ya? Bisa. Nanti pembagiannya lagi nanti akan lebih lanjut kita akan pelajari ya. Jadi air pun juga termasuk dalam larutan elektrolit. Cuma nanti ada pembagiannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini singkat aja ya. Ini menjelaskan lebih detail kenapa ada namanya larutan elektrolit, kenapa bisa mengantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit pada dasarnya yang kita pelajari kemarin adalah bentuk-bentuk senyawa dari senyawa ion ya, yang punya ikatan ion. Contoh yang A ini adalah larutan elektrolit NaCl. Kalau NaCl di dalam suatu air nih ya, satu air ini, air yang warna biru ini, didapat menguraikan menjadi ion-ionnya. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada ion apa aja yang terlibat. Jadi NaCl-nya pecah nih, ya, mengion namanya ya. Terurai menjadi Na+ sama dan Cl- ya. Tuh ada muatan positif nih Na+. Di sini ada spesies negatif menyimpulkan ion Cl-. Nah, lain halnya, ini udah dapat mengantarkan listrik kan? Lain halnya lewat dibandingkan dengan urea. Urea yang punya senyawanya, rumus senyawanya adalah CONH2 dua kali. Di sini apa? Bentuknya molekul ya. Molekulnya bentuknya bulat ini tapi tidak bisa mengion. Nah, sehingga ion-ion tersebut kan dia punya sifat kelistrikan ya, punya perbedaan keelektrostatikan, makanya dia bisa mengantarkan listrik. Yang mana yang muatan negatif cenderung untuk mengikat yang positif. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sedikit pembagian terkait senyawa elektrolit ya, zat elektrolit dalam senyawa ion dan kovalen polar. Ini hanya beberapa aja ya. Oke, di sini ada senyawa ion ya. Senyawa ion di dalam padatan tentu tidak dapat bergerak secara bebas. Karena apa? Bentuknya padat ya tadi ya. Melainkan diam pada tempatnya ya. Oleh karena itu padatan ion tidak dapat mengantarkan listrik kalau dia bentuknya padatan. Contoh padatan ion tuh misalnya gimana? NaCl. NaCl-nya apa? NaCl padat. Jadi tidak dapat mengantarkan listrik. Tetapi kalau dia ionnya dilelehkan atau dilarutkan, maka ionnya dapat bergerak bebas. Nah, dalam keadaan ion tersebut ada namanya perbedaan muatan. Nah, perbedaan muatan itu dia dapat dikatakan sebagai dapat mengantarkan listrik. Berarti kalau misalnya tadi garam dapur bentuknya padat ya, dia tidak dapat mengantarkan listrik. Tetapi kalau dia bentuknya garam dapurnya bentuknya larutan ya, atau sudah dilarutkan dalam air ya, sudah pasti dia dapat mengantarkan listrik. Nah, di sini ada senyawa kovalen polar. Kovalen polar itu berarti zatnya yang punya perbedaan ya, atau di materi yang ikatan kimia kemarin dia punya PEB ya, pasangan elektron bebas. Nah, ketika dia dilarutkan dalam air, dia mengalami ionisasi. Artinya menjadi ion-ionnya juga ya, sehingga dapat mengantarkan listrik. Oke, lanjut juga. Nah, ini spesifikasi dari adanya pembagian ya antara zat elektrolit dengan daya hantarnya. Nah, misalnya ikatan ion nih, dalam padatan pasti tidak dapat mengantarkan listrik. Semuanya mau ion, kovalen yang polar, kovalen non polar, pasti daya hantarnya tidak dapat mengantarkan listrik.
Tetapi kalau dia bentuknya lelehan, ionnya dapat. Kalau senyawa ion dapat menghantarkan listrik, tetapi kalau kovalen polar dan non-polar tidak dapat menghantarkan listrik. Akan tetapi, kalau bentuknya larutan, yang sudah ada airnya, senyawa ion dan kovalen polar dapat menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen non-polar tidak dapat menghantarkan listrik. Pak, contohnya apa Pak senyawa kovalen non-polar? Gampangnya adalah minyak. Ya, minyak itu tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada terakhir pembagian dari larut zat elektrolit yang pembagiannya ada dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Bedanya di mana Pak? Oke, di sini ada contoh ya. Pada konsentrasi yang sama, elektrolit kuat mempunyai daya hantar yang lebih baik daripada elektrolit lemah. Gampangnya kita membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Gimana Pak cara bedainnya? Nah, kita pegang nih Pak acuannya ya, elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Dari indikator pertama, kalau dia punya lampunya kalau elektrolit kuat pasti nyalanya terang. Kalau elektrolit lemah nyalanya redup atau bahkan tidak menyala sama sekali. Oke. Lalu ada keterangan kedua, gelembung. Kalau kita lihat dari gelembungnya, kalau elektrolit kuat adanya gelembung di dalam larutan itu banyak banget ya, banyak buih-buih gitu ya, gelembung-gelembung, blebeb-blebeb kalau bahasa anak-anaknya ya. Tapi kalau elektrolit lemah gelembungnya sedikit gitu ya. Nah, di sini contoh, langsung aja kita masuk ke contoh ya. Contoh yang elektrolit kuat apa aja Pak senyawa-senyawanya ya. Nanti kita akan lebih sering ketemu semu dari bentuk-bentuk rumus kimia seperti ini. Nanti akan lebih banyak karena kita akan memasuki perhitungan gitu ya nanti di bab-bab selanjutnya. Ada garam dapur NaCl ya, ada asam sulfat H2SO4, ada asam klorida HCl, ada natrium hidroksida atau NaOH. Nah, yang elektrolit lemah itu ada asam cuka yang rumus kimianya CH3COOH, ada amonia yang rumus kimianya NH3, dan asam fosfat yang rumus kimianya NH3PO4. Nah, ada juga senyawa non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti kan kita nggak bisa bandingin ya. Udah pasti tidak semua gitu ya. Nyala lampunya nggak ada, gelembungnya nggak ada. Kalau kita buat reaksinya misalnya, dia punya derajat ionisasinya nggak ada, 0 ya. Contoh senyawanya apa aja? Ada urea yang tadi yang sudah saya Bapak singgung di awal, ada glukosa. Glukosa ini gula ya. Senyawa gula C6H12O6, ada juga etanol atau alkohol C2H5OH. Oke. Nah, di sini banyak sedikitnya elektrolit yang mengion dinyatakan dengan derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Jadi hanya yang punya derajat ionisasi hanya zat yang elektrolit kuat dan lemah aja ya. Non elektrolit nggak punya karena nilainya 0 nih ya. Berkisar nilainya antara 1 kurang dari, kalau yang lemah itu kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kalau udah kuat pasti derajat ionisasinya pasti sama dengan 1. Derajat ionisasi ini adalah perbandingan nanti ya. Nanti Bapak ajarkan. Ya, jadi perbandingan ini didapatkan sama dengan 1 kalau yang kuat, kalau yang lemah diantaranya. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Bapak. Semoga penjelasan sedikit ini dapat bermanfaat ya untuk menambah pengetahuan kita ya terkait di materi-materi yang kita akan belajarkan nanti gitu ya. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.